welcome to YouTube channel. Bertemu lagi dengan saya Maharani. Jadi di sini kita sudah sampai pada bab ke-7 tentang remote access. Nah, kita di sini akan membahas tentang telnet dan juga SSH, konfigurasi telnet, kemudian konfigurasi telnet dengan username, konfigurasi SSH pada router dan juga pada switch. Kita masuk pada materi pertama, yaitu telnet dan SSH. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan topologi baru dengan konfigurasi yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalian bisa siapkan topologi terlebih dahulu dan bisa lihat video sebelumnya, teman-teman. Nah, di sini saya akan membahas mengenai remote access. Nah, kabel remote atau kabel serial untuk remote itu berwarna biru, teman-teman. Yaitu yang melengkung biru. Di sini kita tahu bahwa router yang menggunakan tampilan CLI hanya tersedia di Cisco paket resell. Ketika kita menggunakan real device untuk konfigurasi router, kita perlu merebutnya melalui PC. Nah, misalkan di sini saya telah mendapatkan PC 17, kemudian kita sambungkan dengan kabel konsol. Nah, kita bisa sambungkan nih dari router ke PC 17. Pilih konsol, kemudian untuk yang PC 17 kalian pilih yang atas saja. Nah, kira-kira seperti ini jika kita implementasikan pada real device-nya. Namun untuk kabel konsol itu dia itu tidak panjang, teman-teman. Misalkan terdapat router di daerah A yang ingin kita remote, sedangkan kita berada di daerah B, lalu bagaimana solusinya? Jadi kita bisa menggunakan telnet dan juga SSH, yaitu meremote dengan jarak jauh tanpa menggunakan kabel konsol. Kemudian kita masuk pada materi kedua tentang konfigurasi telnet. Di sini kita akan melakukan konfigurasi telnet dulu. Kita bisa buka routernya. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi telnet dulu. Kita bisa buka routernya. Kita bisa masuk pada enable, kemudian config. Nah, kita akan masukkan perintah line VT 0. Nah, jika kita beri tanda tanya di sini, maka di sini dia muncul range angka seri 1 sampai 15, artinya kita bisa menggunakan angka tersebut. Misalkan di sini saya akan tambahkan 02. Nah, jadi komen tersebut itu mengartikan berapa orang yang dapat meremote ini dengan menggunakan telnet dengan waktu yang bersamaan. Nah, artinya di sini ada 3 orang karena kita menuliskan 0 sampai 2, artinya 0, 1 dan 2. Nah, di sini untuk passwordnya itu saya menggunakan 123 saja agar lebih mudah. Kemudian kita masukkan perintah login. Nah, login ini tuh mendefinisikan jika kita ingin masuk ke telnet, kita harus memasukkan password yang sebelumnya sudah dibuat ya, teman-teman. Di sini kita bisa masukkan, kita bisa enter dulu, kita bisa masukkan perintah transport input. Karena kita ingin telnet, maka kita di sini transport input telnet, teman-teman. Kemudian kita bisa enter, kita bisa exit terlebih dahulu. Kita bisa masukkan, maaf, kita exit dulu. Kemudian kita bisa masukkan enable secret-nya. Di sini saya pakai enable secret itu 1, 2, 3. Kita bisa uji coba, kita bisa buka PC 8. Kalian pilih desktop, kalian pilih yang telnet dan juga SSH. Nah, pada koneksi typing-nya kita pilih yang telnet. Nah, ini untuk hostname or IP address, kita masukkan IP address-nya bebas. Kayak masukkan yang 10.10.10.1. Kemudian kita bisa konekkan. Lalu di sini dia dimintai password, kita masukkan passwordnya itu 1, 2, 3. Nah, maka di sini dia berhasil mengakses router menggunakan telnet ya, teman-teman. Kemudian kita masuk pada materi ketiga tentang telnet dengan username. Nah, jadi telnet yang kita konfigurasikan sebelumnya masih kurang aman. Kali ini kita akan mencoba untuk telnet dengan menggunakan username. Di sini kalian bisa buka routernya terlebih dahulu. Di sini kalian bisa masukkan perintah username admin 1 dan passwordnya juga admin 1.
Kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa masukkan line VTY 0 2. Nah, kemudian kita masukkan perintah login lokal. Jadi nantinya ketika kita login, kita akan dimintai password dan juga username-nya, teman-teman. Nah, kita bisa masukkan transportnya untuk kita bisa aksesnya. Di sini transportnya saya menggunakan telnet, transport inputnya. Jika sudah, kita akan melakukan pengujian. Kita akan melakukan pada PC 7. Kalian bisa pilih desktop, kemudian kalian pilih yang telnet dan SSH. Dari sini untuk tipenya kita pilih yang telnet. Untuk hostname-nya di sini saya ganti. Tadi kan 10.10, saya pakai yang 20.20.20.1 ya, teman-teman. Kita bisa connect. Nah, kita akan diminta username. Di sini kalian bisa tambahkan username yaitu admin1. Nah, untuk passwordnya juga kita masukkan admin1. Nah, ulangi. Nah, di sini ketika kita masuk pada IN, maka di sini dia juga dimintai password. Kita bisa tambahkan dengan 123. Nah, maka di sini dia berhasil konfigurasi telnet dengan username. Lalu kita masuk pada konfigurasi SSH pada router keempat ya, teman-teman. Di sini sebelum melakukan konfigurasi, kita perlu mengganti hostname terlebih dahulu, teman-teman, agar nantinya kita lebih secure. Di sini kalian bisa masuk ke routernya terlebih dahulu. Ini kita seperti yang saya bilang, di sini kita akan mengganti hostname-nya pada tampilan CLI ini. Di sini kita bisa keluar terlebih dahulu nih, teman-teman. Kemudian kita masukkan perintah hostname lia. Nah, maka di sini di sebelah config dia berubah menjadi lia. Kemudian kita masukkan IP domainnya, domain name lia.com. Masukkan perintah crypto key generate RSA. Nah, untuk ini harmony bits kita defaultnya itu 1024, teman-teman. Kita bisa masukkan saja di sini 1024. Lalu kemudian kita masukkan perintah line VTY 02. Nah, kita bisa masukkan transportnya. Di sini untuk transportnya saya pilih yang SSH. Kemudian kita bisa coba pengujian. Kita bisa pengujian pada PC 10-nya. Sama, kita bisa buka desktop, kemudian kalian buka telnet dan SSH kalian. Untuk connection tab-nya kita pakai yang SSH. Lalu untuk hostname or IP address-nya di sini kita pakai yang 30 ya, teman-teman. Aku 31. Untuk username-nya saya pakai yang admin1. Kita bisa connect. Di sini saya dimintai passwordnya itu admin1. Kemudian di sini kita masukkan perintah enable, dan dia juga akan dimintai password 1123. Maka kita berhasil masuk dengan SSH ya, teman-teman. Di sini. Kemudian kita masuk pada materi kelima tentang konfigurasi SSH pada switch. Nah, di sini pertama kita melakukan mengkonfigurasi IP pada switch terlebih dahulu. Di sini kita bisa buka switch 2-nya. Kita bisa masuk pada enable-nya dulu. Kemudian conft. Lalu kita masuk pada internet VLAN 10-nya. Nah, lalu kita bisa masukkan IP address-nya. Ini 10.10.10.99. Jangan lupa untuk subnet masknya di sini 255.255.55.0. Kemudian IP default gateway-nya di sini tuh 10.10.1
10.10.10.1 teman-teman. Nah, kita bisa do show IP internet brief interface, maaf. Nah, maka di sini kita bisa enter nih untuk bisa ke bawahnya. Nah, maka di sini untuk VLAN 10-nya dia sudah memiliki IP-nya ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan konfigurasi SSH-nya. Seperti sebelumnya, kita perlu mengubah hostname dan juga domainnya. Di sini kita bisa hubungi hostname-nya. Di sini ada switch-nya. Kita masukkan perintah hostname. Kita ganti menjadi liat. Nah, maka di sini dia sudah berubah. Kita bisa masukkan IP domainnya. Kita menggunakan liat.com. Masukkan perintah cryptokey generate RSA. Nah, di sini untuk home money-nya kalian default aja 1024. Kemudian kita bisa masukkan username-nya. Untuk masuknya kita ubah username-nya admin 2, password-nya juga admin 2 ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa line VT02 seperti biasa. Kemudian transportnya kita menggunakan SSH, port input SSH. Loginnya kita menggunakan login lokal agar dia bisa mengakses username dan juga passwordnya. Kemudian exit. Untuk enable secretnya saya menggunakan 123 sama. Nah, kemudian kita bisa uji coba pada PC 8 teman-teman. Buka PC 8-nya. Di sini kita bisa close dulu nih. Pilih no. Yes. Sorry, kita close dulu. Nah, ini untuk connection type-nya kita menggunakan SSH ya teman-teman. Kemudian untuk hostname-nya di sini IP address-nya kita menggunakan yang 1099 tadi. Username-nya kita menggunakan admin 2. Kemudian connect. Untuk password-nya kita menggunakan admin 2 juga. Kemudian masukkan perintah enable. Passwordnya 123. Kemudian di sini kita sudah berhasil konfigurasi SSH dengan switch ya teman-teman.